Tapi ternyata beberapa saat dari sana dia yang tadi di sana pindah ke belakang, balik lagi ke belakang, kursi belakang. Dan menurut si Amir ini, yang ada di belakang itu ngomong ke si Amir kayak gini, kela kela. Nah, jadi merinding kieu. Jadi nggak ada kieu, jadi merinding ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Profesor Kampung dan masih dengan saya Aditya Rahman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, karena dengan subscribe bisa membuat kita lebih semangat dalam membuat konten. Oke belajar semua, kali ini di malam yang sunyi ini, Suci sedang mencari ibu. Emang jadi nyanyi. Jadi di malam yang sangat sunyi, yang sangat indah, yang sangat dirindukan ini, karena malam ini malam ke-27 bulan Ramadan ya, banyak sekali teman-teman kita yang sedang itikaf mungkin di masjid, dan saya pun ketika setelah selesai tag video ini akan langsung lanjut ke masjid untuk melakukan itikaf. Jadi semoga kita bisa dengan cepat menyelesaikan video ini. Oke guys, belajar semua, sesuai dengan janji yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita akan mulai juga dengan konten-konten horor, mengupas tentang satu tempat angker, mengupas tentang legenda lah, dan juga nanti kita akan buat konten di mana konten ini berisi cerita real, cerita horor real ya, yang kita ambil dari teman-teman, dan juga nanti kita akan sajikan dengan sangat menarik agar menghibur teman-teman semua. Jadi tetap pantengin channel ini, dan juga yang paling penting subscribe juga ya. Oke teman-teman semua, jadi kali ini di malam ini kita akan bahas seputar tentang tempat yang angker, ikonik juga ya di Jawa Barat, khususnya teman-teman pasti juga tahu lah, karena tempat ini sangat terkenal dengan keangkerannya, sangat terkenal dengan jalannya yang lika-liku ya, yang sehingga membuat mobil itu banyak sekali yang tidak bisa mengendalikannya sehingga terjadi kecelakaan. Jadi kita akan bahas seputar tentang tanjakan MN. Nah, ternyata dahulu itu sebelum tanjakan MN ini dikenal sebagai tanjakan MN, ternyata tanjakan ini dikenal sebagai tanjakan Cicenang. Nah, Cicenang ini diambil dari nama desa dari daerah tanjakan itu berada. Lalu kapan mulai diambil penamaan MN untuk tanjakan ini? Nah, ternyata seperti ini teman-teman. Pada awalnya, penamaan tanjakan MN ini bermula dari satu kebiasaan masyarakat pada saat itu ya, masyarakat sekitar itu, yang mana masyarakat sekitar itu memiliki satu kebiasaan memberikan nama tanjakan dengan nama orang yang pertama kali mengalami kecelakaan di tanjakan tersebut, dan MN merupakan orang pertama yang mengalami kecelakaan di tanjakan tersebut. Maka pada saat itulah dinamakan dengan tanjakan MN. Nah, dari sana asal mula MN atau pengambilan nama MN disematkan pada tanjakan tersebut. Nah, belajar semua, brosi semua yang menonton video ini, kita mulai ya, udah mulai lumayan nih, cukup merinding karena dingin lah. Kita coba balik lagi pada pembahasan awal tadi yang mengatakan bahwa MN ini dia mengalami kecelakaan di tanjakan tersebut, dan memang MN tersebut mengalami kecelakaan yang cukup tragis, meskipun ada 3 versi ya, yang berkembang di masyarakat terkait tentang cerita kecelakaannya MN tersebut. Nah, versi pertama mengatakan bahwa MN merupakan korban tabrak, merupakan korban tabrak lari. Lalu jasad MN atau tubuh MN ini dia lemparkan ke pepohonan yang sangat lebat pada saat itu, pepohonan pohon pisang khususnya yang masih hutan lah pada saat itu, dan dibiarkan di sana. Tapi di versi ini tidak dikatakan waktunya kapan, dan juga mungkin dia tertabrak oleh apa, itu tidak dikatakan. Nah, adapun di versi kedua itu mengatakan bahwa MN merupakan kernet
karena itu kondektur ya, kondektur satu bus yang bernama bus bunga pada saat itu. Nah, bus bunga ini ketika melewati tanjakan tersebut mengalami remblong sehingga harus diganjal nih si bannya itu agar tidak jatuh kan ya, agar tertahan lah si bisnya. MN ini dia turun dan juga mencoba untuk mengganjal ban bus tersebut. Namun naasnya karena si kontur jalan tersebut miring, kemiringannya tajam dan sebagainya gitu ya, sehingga tidak bisa diganjal. Nah, naasnya juga dikatakan bahwa bus tersebut karena tidak bisa diganjal jadi turun mudun, kalau bahasa Sunda jadi mudun lah. Nah, si bus ini juga menyeret MN yang sedang mencoba untuk mengganjal tersebut sampai ke tebing. Nah, tentunya MN pada saat itu meninggal di tempat. Nah, itu menurut versi yang kedua. Nah, adapun menurut versi yang ketiga yang menurut saya ini yang paling rasional dan juga bahkan banyak diambil oleh jurnalis-jurnalis di beberapa surat kabar, dan bahkan ternyata ini juga berasal dari info dari keluarga korban. Jadi menurut versi yang ketiga itu dikatakan bahwa MN merupakan salah satu supir elf jurusan Bandung Lembang, yang mana pada saat itu MN sedang mengendarai mobil yang penumpangnya itu ada sekitar 12 orang. Namun sekali lagi karena tadi jalan yang kulak-kelok, teman-teman kalau misalkan mungkin pernah ke sana, saya juga pernah lewatin ke sana, emang luar biasa sih jalannya gini nih, kulak-kelok gitu. Karena emang jalan kulak-kelok dan mungkin kondisi mobilnya yang kurang bagus, tidak diurus mungkin ya. Nah, jadi mobil tersebut dikatakan mengalami remblong, lalu terombang-ambing sampai menabrak tebing. Lalu ketika sudah menabrak tebing, mobil tersebut terbakar dan semua orang yang berada di mobil tersebut terbakar hidup-hidup dan dikatakan semuanya mati di tempat. Meskipun ada satu sumber yang mengatakan bahwa MN itu tidak mati di tempat, dia mati di rumah sakit Ranca Badak yang saat ini berubah atau dikenal sebagai Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, itulah teman-teman versi yang berkembang di masyarakat ya. 3 versi tentang kecelakaan MN di tanjakan tersebut, yang mana MN ini, kecelakaan ini yang menjadi inisiator penamaan MN pada tanjakan tersebut. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Boleh ya ikut komen. Sekarang kita juga sudah siapkan beberapa pengalaman mistis orang yang pernah melintas di tanjakan tersebut. Yuk kita mulai pada pengalaman yang pertama. Nah, pengalaman pertama ini sebut saja lah, kita samarkan saja ya. Sebut saja ada orang yang bernama Jono dengan keluarganya. Dia melintasi tanjakan tersebut, tapi di satu tempat mobilnya itu mengalami error. Mobilnya itu mogok. Setelah coba diperbaiki, tetap saja tidak bisa menyala. Dan sampai si Jono ini memutuskan untuk menyewa mobil sewaan gitu loh, kayak angkot gitulah, kayaknya mobil sewaan kayak gitu. Nah, sambil bernego tentang harga, ada satu orang dari mobil yang akan disewanya itu iseng berkata kepada keluarga si Jono ini dan bertanya apakah ada yang memiliki rokok. Kemudian dia diberikan rokok, lalu dinyalakanlah rokok itu dan dihisap beberapa hisapan. Lalu kemudian rokok tersebut dibuang begitu saja. Nah, lalu si orang tersebut menyuruh untuk menyalakan mobil yang mogok tersebut, mobil si Jono ini. Ajaibnya ya, ternyata mobil tersebut nyala. Dan kemudian orang tersebut berkata bahwa kalau di sini jangan pelit-pelit untuk memberikan rokok, katanya seperti itu. Ternyata menurutnya bahwa di sini mitosnya yang tadi kita bahas, ketika melintas ini harus membuang atau memberikan rokok, membuang rokok lah ke pinggirnya dan juga membunyikan klakson. Kayak gitu, dinginin karena dingin ya. Nah, itu cerita yang pertama. Ini real story ya, real cerita. Kemudian ada cerita yang kedua.
ini ada satu keluarga, ini ceritanya pendek ya, tapi cukup lumayan jelas. Ini ada satu keluarga yang sebut aja lah keluarga Markus ya, keluarga Markus. Jadi ada satu keluarga, dia sedang melewati jembatan tersebut. Lalu ternyata di satu tempat mobil yang dikendarainya itu seolah melambat ya, melambat dan mempelan gitu, jadi pelan gitu bahasanya. Dan juga katanya dikatakan ada asap ke dalam mobilnya, masuk ke dalam mobilnya. Padahal pada saat itu semua kacanya sedang ditutup karena sedang dinyalakan AC. Dan secara normal, secara rasional, gak mungkin lah masuk dari luar kan, karena memang ditutup semuanya. Tapi jelas ada asap, dan ini pun diiyakan oleh penumpang yang lainnya. Bahkan penumpang yang lainnya, sebut saja Ibu Ida ya, Ibu Ida ini mengatakan kepada orang atau kepada si Markus, "Oh, kamu ngerokok ketika saya dinyalakan." Itulah itu nggak tahu itu apa ya, mungkin asapnya asap rokok gitu ya istilahnya. Oke lah, itulah. Oke, ya kita percepat aja ya. Dan ada cerita yang terakhir, yaitu ini ceritanya cukup panjang. Jadi ada dua orang di satu mobil tersebut. Dua orang ini kita sebut aja Amir dan Umar ya. Nah, Amir dan Umar ini mengendari mobil melewati tanjakan tersebut, tapi tetap di satu jalan mobilnya ini mogok. Mobilnya mogok, lalu dia tahu ternyata dua orang ini tahu mitos di mitos di tanjakan tersebut. Tapi sialnya pada saat itu dia tidak bawa rokok dan warung di dekatnya tidak ada. Jadi dia coba turun dan dia coba memperbaiki mobil, tetap tidak nyala. Lalu dengan berinisiatif, karena memang dia mungkin sudah percaya harus melakukan ritual itu, si Umar ini dia pergi untuk mencari warung. Nah, jadi tinggal si Amir ini yang berada di mobil sendirian, dan si Amir ini duduk di bangku depan, tapi bukan di bangku supirnya ya, di bangku penumpang depan loh. Serius loh, ini kok saya merinding. Ini malam juga sendirian. Oke, kita lanjut. Jadi pada saat itu dia sedang duduk santai gitu. Tapi ketika dia nengok melihat keluar jendela dan dia melihat ada seseorang yang sedang duduk. Saya ya. Dan dia tuh melihat ada seseorang yang sedang duduk di pohon yang besar. Memang ada tempat duduk katanya di situ, tempat duduk orang-orang, tempat berteduh orang-orang. Lalu dia coba palingkan pandangannya karena ketakutan tadi. Nah, lalu dia coba lagi melihat dan ternyata tidak ada. Dan ternyata tidak ada orang siapapun. Dia lega dong, dia lega dong. Tapi ternyata beberapa saat, ini menariknya, beberapa saat dari sana, anjir, gila. Ya jam 1 nih. Nah, tapi ternyata beberapa saat dari sana dia yang tadi di sana pindah ke belakang. Balik lagi ke belakang, kursi belakang. Dan menurut si Amir ini, yang ada di belakang itu ngomong ke si Amir kayak gini, kela. Nah, jadi merinding kieu. Jadi nggak ada kieu, jadi merinding ini. Jadi yang di belakang ini dia ngomong ke si Amir bahwa aku ikut ya ke sana. Aku numpang ya ke sana, itu numpang ke tempat ya, ke sana ke tempat tertentu. Jadi ngomong aku numpang sebentar ya ke sana. Nyahe jelas atuh pasti sieun eta si Amir. Ya bener kan? Jadi Sunda ya pastilah reaksi orang pasti takut. Si Amir jelas takut dan dia tanpa berpikir panjang langsung keluar dari mobilnya, lari sekencang-kencangnya. Lalu dia bertemu dengan Umar yang memang sudah membeli rokok. Lalu langsunglah dia menyalakan rokok tersebut, lalu mengisap beberapa isapan, lalu membuang rokoknya di jalanan. Dan mobil pun menyala dan
sudah terkendali. Mungkin ya orang tersebut gak tahu masih ikut, itu nggak diceritakan. Dan kemudian Amir dan Umar pergi dari tempat tersebut. Beres. Saya ikut merinding bos. Jadi gitulah teman-teman, cerita mistis ditanyakan Emen. Jadi ada asal usulnya tadi sudah dijelaskan, juga ada pengalaman tentang mistis dari orang-orang yang pernah berada di tempat tersebut, yang pernah melewati tempat tersebut. Tapi saya secara pribadi waktu dulu naik motor dengan teman saya tidak menemukan kendala sih, tidak menemukan tidak seperti itu. Tapi ya itulah mungkin orang-orang yang merasakannya. Oke, bagi teman-teman juga yang pernah mungkin merasakan cerita mistis di sana, boleh ikut komen ya. Oke guys, jadi sampai sini saja cerita mistis tentang Tanjakan Emen ya. Cerita mistis kali ini, kita ketemu di cerita mistis yang lain, kita ketemu di bedah-bedahan yang lain ya. Oke, tapi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding bor, share bisa. Udah, saya pergi tiket. Assalamualaikum.